memperlihatkan tumpukan sampah yang menggunung. Kondisi TPA sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama. Sampah Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Sampah yang terus menumpuk. 10% sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk, dan terus menumpuk sampah yang kita sering produksi setiap hari. Memang kita semua sudah membuang sampah pada tempatnya, tapi tanpa tahu apa yang kita lakukan adalah memindahkan sampah dari tangan kita ke tempat lain saja. Lalu, kemana perginya sampah itu? Setiap harinya, jumlah sampah ada di bumi terus meningkat karena aktivitas yang selalu dilakukan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2023 saja, jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 68,5 juta ton. Sebanyak 55% atau sekitar 37,2 juta ton merupakan sampah organik berupa sisa-sisa makanan dan kayu atau ranting-ranting. Kemudian, sebanyak 30% atau sekitar 20,17 juta ton merupakan sampah anorganik yang terdiri dari plastik dan kertas. Serta terakhir, sebanyak 15% atau sekitar 10,2 juta ton merupakan sampah lainnya, seperti kaca, logam, kain, dan lain-lain. Melihat data dari KLHK tersebut, jumlah sampah di Indonesia saja sudah begitu banyaknya. Disinilah sampah-sampah itu berkumpul. Pada sampah plastik sendiri, tidak semudah itu untuk dibakar maupun diuraikan. Sampah plastik membutuhkan waktu 100 tahun untuk terurai. Sampah adalah bagian dari kehidupan manusia. Sampah dihasilkan melalui kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dari bungkus makanan, minuman, dan sisa-sisa dari hasil kegiatan industri. Pada umumnya, sampah tergolong ke dalam 3 jenis, yakni organik, anorganik, dan B3, atau jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun. Sampah organik meliputi sisa-sisa dari sayur dan buah yang telah membusuk, daun kering, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik meliputi plastik, styrofoam, kertas, kardus, kaleng, dan sebagainya. Lalu, untuk sampah B3, contohnya seperti baterai dan aki bekas, besi berkarat, serta sampah-sampah lainnya yang terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Permasalahan utama dari sampah ini adalah masih banyaknya sampah yang tidak dapat dikelola ataupun didaur ulang dengan baik. Akibatnya, hanya sedikit sampah yang bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia, sedangkan sisanya masih dibiarkan atau ditumpuk begitu saja. Karena mungkin juga masih ada kendala berupa keterbatasan dalam mengelola berbagai sampah tersebut. Tidak hanya itu, banyak juga sampah yang masih dibuang sembarangan. Itu mungkin karena warganya belum bisa mengolah sampah sendiri gitu kan. Dari pemerintah, dari wali kota kan sebenarnya suruh bisa memilah sampah, maksudnya itu memilah-milah sampah lah gitu. Ya dampaknya kalau saya karena deket ya Mbak, itu bau aja gitu. Ya gimana ya, ya dilaporkan aja, tapi ya penanganannya gini-gini aja, masih numpuk-numpuk terus gitu. Ya menurut saya mengolah sampah sendiri Mbak, maksudnya yang non organik itu bisa dijadikan pupuk, mungkin sekarang itu dibikin yang dari galon
nilai mineral itu. Gitu. Iya. Ya menurut saya dari dinas lingkungan itu Mbak, dari kebersihan itu bisa mengelola sampah dengan maksimal. Karena gitu. Kalau menurutku ya masih tetap. Ya kalau menurun karena kemungkinan itu tadi bilang. Ya, kalau sementara itu kayaknya masih tetap. Kalau di sini itu nggak ada ya, kendalanya cuma transportasi ya, Pak. Transport yang sini kan tempat ke sementara. Jadi kalau untuk menunggu transport kayak gini kan harusnya kasihan transporter, menunggu lama transporter armadanya yang dari atas gitu. Kalau bisa untuk depo khusus depo Tengah ya, depo Tengah itu tuh armada harus standby lah. Kalau 2 armada ya 2 armada, kalau 3 ya 3 armada. Kalau menurut saya itu dari bawah ya Mbak ya. Kalau dari bawah untuk mandiri itu sebelum sampah terangkut di gerobak transporter itu harus sudah dipilah ya. Benar-benar harus sudah dipilah. Jadi untuk pembuangan ini kan pembuangan di atas. Kalau misalkan ada di sana tempat pemilahan, monggo dipilah di sana ada yang udah masuk armada. Kalau ada masuk ke pembakaran, kira-kira ya semoga saja yang masuk ke armada itu sampah kerning, bukan basah. Kasihan kalau pembakaran cepat rusak nanti alat pembakarnya. Gitu. Ya harapannya ini harus mematuhi perintah ya. Kalau udah disediain transporter ya monggo untuk mengikuti transporter itu aja. Untuk masalah misalkan keberatan pembayaran untuk transporter ya langsung aja temuin transporter untuk minta tolong. Kemungkinan transporter bisa membantu. Berdasarkan berbagai tanggapan tersebut, kita seharusnya mulai mengambil sikap proaktif terhadap lingkungan sekitar, terutama terkait permasalahan sampah. Tindakan dasar seperti memilih dan membuang sampah pada tempatnya perlu segera ditanamkan dalam setiap individu, agar kedepannya kondisi lingkungan kita dapat lebih bersih dan teratur. Hal ini dapat lebih sempurna lagi jika didukung oleh beberapa tindakan seperti mendorong kembali sampah menjadi barang yang bernilai ataupun menjadikan sampah sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik dan tenaga sampah.